wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Astiana. Saya dari kelas Manajemen CX NPM 25411062. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandasan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat. Dalam perspektif Islam, Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi dalam hal didasarkan pada Quran dan Sunnah disampingin alasan dan pengalaman Sidik. Ekonomi Islam adalah satu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah dalam kurung hasanut zaman. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kedekatan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam. Tauhid, keadilan, kenabian, mas'ad hasil, sikik, jujur, amanah, dipercaya, fatohah, cerdas, tablik, menyampaikan lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Bank Umum Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, BMT, Baitul Maal, Wat Tamil, Lembaga Gaidai. Perbankan Syariah, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Unit Usaha Syariah, Bank Umum Konvensional, Sistem Konvensional. Pengertian bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah, pasal 1/13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5. Prinsip bank syariah. Prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan pemindahan kepemilikan atas barang dan disewakan dari pihak bank oleh pihak lain. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Manajer investasi bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena berdasarkan kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar aging konteks tahun sewa. Contohnya meliputi letter of transfer, wire transfer, letter of credit, lain-lain. Investor. Investor yang sesuai dengan syariat tersebut meliputi akad murbarah, sewa menyewa, leasing musyarakah, akad muharabah, akad salam atau istana, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengadilan atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi, atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan perdayaan sosial apakah melalui dana karib, pinjaman kebajikan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. 1. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad,
perikatan yang melandasi penutupan polis akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabali atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur GAR ini juga terdapat pada sumber dana pembayar klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Kedua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reference period. Ia tidak akan menerima kembalian uang yang telah dibayar kecuali bagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Tiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Penggadaian syariah dalam kurung RAN menjadikan suatu benda berharga dalam perdagangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat penggadaian syariah. Rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Mustahin, yaitu orang yang menerima gadai. Mahrun, yaitu barang jaminan. Syarat: A. Mempunyai nilai menurut syariah. B. Harus ada pada waktu akad. C. Harus bisa diserahkan seketika kepada mutahin atau wakilnya. Mahrum bin dain, hutang. Harus jelas rahim dan murtahin. Harus tetap dapat dimanfaatkan. Harus lazim mengikat pada waktu akad. Ijab dan kabul pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahim. Kesulitan kabul dengan ijab. Masing-masing orang yang bersama mengetahui maksud. Pengertian Baitul Mal Wat Dawil BMT menurut Hasan dan Hasan Ali Pekes 2008.11 BMT adalah lembaga keuangan mikro yang diperoperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah. Mengembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin ditumbuhkan atas dasar prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang Islam, yaitu keselamatan dalam pemerintahan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007 BMT, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, ikaf, dan sodakoh. Fungsi BMT, Baitul Mal, bait rumah mal harta, menerima titipan dan zakat infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tawa, bait rumah alwa, mengembangkan harta, mendahulukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang perkembangan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat Al-Tawbah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah zakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Syariah hukum dan aturan yang berisi pemerintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Fikih penafsiran utama terhadap syariah. Ibadah manusia Allah pencipta semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia lain semua boleh dilakukan kecuali jelas ada langkahnya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. A. Pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai pemilikan harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi antara pemilik harta, investor, dengan pemilik usaha emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha mekanisme pasar, bursa, dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D.
Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko berlebihan kemampuan masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya pada dihindari. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar baik dari segi penawaran supply maupun dari segi permintaan demand.